Saguni Bai melemparkan kulit kerangnya ke udara yang segera terjatuh kembali ke tanah membentuk sebuah segi empat. Saguni mengatakan bahwa tanda-tanda yang akan membuktikan kebenaran ramalan itu sudah tampak. Hari ini ketika Joda kembali dari kuil Dewi Kali, tanda itu akan terlihat padanya. Dia akan kembali dalam kondisi yang berantakan. Debu mengotori wajahnya, rambutnya tergerai lepas dan di dahinya akan ada tanda hitam. Dan hari ini pula untuk pertama kalinya Joda mendengar namanya. Mainawati sangat marah dan mengusir Saguni Bai dan mengatakan bahwa untuk selanjutnya dia tidak mau Saguni Bai masuk ke istana Amer lagi. Mainawati mengumpulkan penghuni istana dan mengatakan kalau nanti Joda datang, jangan bilang padanya kalau Saguni Bai datang ke istana Amer. Mainawati membuang semua kulit kerang yang ditinggalkan Saguni Bai dengan pikiran tidak karuan. Eamalan Saguni Bai terngiang-ngiang di telinganya. Sementara itu di kemahnya, Jalan sedang menghadapi hidangan. Tapi dia tidak menyentuh makanan itu dan hanya memutar-mutar pedangnya. Sarifuddin meminta dia agar mencicipi makanan, dan dia akan memegangkan pedangnya. Jalal mengatakan tak seorang pun boleh menjamah pedangnya. Jalal juga mengatakan bahwa dia hanya lapar akan kemenangan bukan makanan. Bairam Khan mendengarkan pembicaraan itu tanpa sepatah kata pun. Jalal mengeluarkan belatinya dan menusuk sepotong daging dan menyuruh si menteri makan. Menteri menggigit daging itu, setelah itu Jalal membuangnya ke meja. Sambil tersenyum Jalal mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Saifuddin menawari Jalal agar bermalam di istananya. Jalal menjawab dia tidak akan melakukan itu karena dia tidak ingin musuh-musuhnya mengetahui keberadaannya. Jalal berlatih pedang dengan beberapa orang prajuritnya sambil mendengarkan informasi tentang kedatangan Joda dan rombongannya. Prajurit menceritakan sekilas tentang Joda, bagaimana tidak terlalu memikirkan diri sendiri tapi sangat memikirkan keselamatan dan kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Seorang prajurit mengatakan semua orang sibuk memandang Joda mengagumi kecantikan dan kebaikannya. Jalal mendengarkan cerita prajuritnya dengan serius. Setelah si prajurit pergi, Jalal mengejar nama Joda dengan senyum menyerigai. Joda pulang kembali ke Amer dalam kondisi yang semrawut. Berjalan kaki, tanpa dupata, wajah berdebu dan kening yang berwarna hitam kemerahan. Raja Barmal dan para pangeran sangat terkejut dan prihatin melihat kondisi Joda. Sujamal yang paling cepat menghampiri Joda. Dia bertanya apa yang terjadi. Pengawal Joda menjelaskan secara ringkas apa yang mereka alami di kuil Dewi Kali. Joda berbalik dan mendongak ke atas menatap Mainawati. Mainawati yang melihat kondisi Joda sangat terkejut. Dia teringat dengan ramalan Saguni Bai. Raja Barmal memerintahkan prajuritnya untuk meningkatkan keamanan istana. Joda meninggalkan halaman bersama para pelayannya. Mainawati menatap kepergian Joda dan melihat bayangan bendera hijau berkibar mengikutinya. Mainawati terkejut dan tak percaya. Joda menunggui Moti yang dirawat tabib. Dia belum sadar. Joda sedang menanyakan kesehatan Moti pada tabib ketika Mainawati datang. Mainawati yang melihat keadaan Joda segera menariknya masuk ke kamar. Mainawati mengusir semua pelayan. Joda protes, tapi Mainawati memaksanya bercermin. Mainawati memarahi Joda yang tidak memperhatikan penampilannya sehingga dia tidak lagi menyerupai seorang putri. Mainawati dengan paksa menghapus tanda di kening Joda. Joda berteriak menyuruhnya berhenti. Mainawati menarik Joda keluar lalu menyiram kepala Joda dengan air seolah ingin menghapus takdir jelek Joda yang telah diramalkan Sang Muni. Dalam ketakutan Mainawati berbicara tentang masa depan, tapi Joda tidak bingung dan tidak mengerti maksudnya. Mainawati memperingatkan Joda mulai saat ini jangan pernah keluar dari istana karena dia telah mimpi buruk yang akan menghampiri Joda. Joda merasakan sentuhan ibunya. Dalam hati Mainawati berjanji akan berusaha sedaya upaya untuk melawan takdir Joda. Jalal dan Sarifuddin membahas tentang peristiwa yang terjadi ketika Han Baba datang. Penjaga masih mengulangi laporannya tentang Putri Joda dan kecantikannya. Jalal tersenyum. Dia menyuruh prajurit untuk pergi ke Amer untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang Joda.
Jalal berkata bahwa ia memenangkan ratu dan pelayan tapi tidak pernah memberikan hatinya pada siapapun. Di Amer, Raja Barmal mengumpulkan anggota keluarganya dan membicarakan peristiwa yang terjadi pada Jodah. Sujamal menyalahkan Barmal karena telah membiarkan Jodah keluar dari si tanah. Barmal menyangkal dengan mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati kebebasan tanpa rasa takut. Dalam kesempatan itu, Raja Barma juga mengatakan rencananya untuk mengirim undangan ke seluruh raja-raja di Rajput untuk menemukan laki-laki yang cocok untuk Jodah. Jalal bertanya pada Han Baba tentang Amer dan segala pernak-perniknya. Han Baba memerintahkan Sarifuddin untuk mengumpulkan informasi tentang Amer, segala bentuk informasi yang akan membantu Jalal dalam upaya menaklukkan Amer. Di Amer, Ratu Mainawati menemui Raja Barmal yang sedang mengadakan rapat dengan orang-orang penting di pemerintahannya. Mainawati memberitahu Barmal tentang ramalan Sanguni. Raja Barmal tidak percaya pada ramalan itu tetapi dia memang akan berusaha mencarikan jodoh untuk Jodah yang nantinya hubungan itu akan dapat menyatukan kerajaan-kerajaan di Rajput. Han Baba dan Jalal datang ke pasar. Di sana dia melihat seorang wanita cantik. Jalal segera turun dari kudanya dan menarik tangan wanita itu agar mengikutinya. Suami si wanita yang melihat berteriak mengejarnya. Tapi setelah melihat yang membawa istrinya adalah seorang raja, dia memohon dan menyembah agar melepaskannya. Jalal mengancam lelaki itu dengan pisau dan menyuruhnya memilih antara nyawanya atau istrinya. Lelaki itu lebih memilih hidupannya dan meninggalkan istrinya. Jalal tidak tertarik lagi pada wanita itu dan menyuruhnya pergi kembali pada suaminya. Han Baba terkesan dengan tindakan Jalal yang tidak berperasaan tersebut. Menurutnya, jika Jalal mengikuti petunjuknya, dia akan dapat memenangkan Amer dan menghancurkan bangsa Rajput. Jalal setuju, dia telah belajar banyak dari Han Baba sejak kecil dan akan terus belajar darinya di masa depan.